Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bro-bro di luar sana. Senang sekali jumpa lagi kita bersama dengan podcast yang paling keren ya, paling hits dan paling oke di Kota Makassar, yaitu Barista bareng Alim tanpa Irsan. Nah seperti biasa ya, Barista itu ada bareng Irsan tanpa Alim, tapi karena Bang Irsan atau Bang Yun yang lagi berhalangan ya, jadi kita ganti saja bareng Alim tanpa Irsan. Tapi teman-teman atau bro-bro di luar sana jangan khawatir. Kali ini saya ditemani sama host yang tidak kalah keren, ya kalah hits, kalah populer dan kalah fenomenal di Indonesia, ya Makassar pada khususnya, ya. Siapa lagi kalau bukan Kakak Ismail Basri. Betul sekali. Oke, bagaimana Kamail hari ini sehat? Kita bintang tamunya sangat luar biasa hari ini. Iya, tapi saya belum sebut bintang tamunya. Belum. Kakak Kamal dulu nih. Oke. Ya. Bagaimana Kakak Kamal, sehat ya? Kita harus selalu sehat. Selalu sehat ya Kamal. Apapun kondisi kita harus selalu sehat. Iya, tapi ya memang ya suasana yang Makassar biasanya cukup panas dan memang pancaroba ya. Kadang panas, kadang hujan, ya kadang juga sendirian. Kadang kang. Iya. Oke. Iya, jadi teman-teman jujur ya hari ini kita sangat gerah karena kita ada di studio. Biasanya kita on the spot ya di beberapa tempat ya. Kalau ada kemarin ada di kafenya teman, ada di hotelnya teman, ya. Sekarang kita ada di studio. Nah, ini salah satu studionya Close the Door yang paling jauh. Iya. Jadi cukup luar biasa. Oh, cabangnya. Iya. Cabang yang paling jauh. Paling jauh di. Oke. Dan senang sekali ya seperti biasa podcast dari Barista itu selalu menghadirkan gestar atau bintang tamu yang sangat keren. Nah, kali ini tidak kalah keren. Kenapa tidak kalah keren? Karena kami bertiga itu dari kampung yang sama, Batu Rate Kingaseng. Bukan lain dari namanya Bapak Awaludin. Pak Awal, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Siap. Gimana kabar Pak Awal? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Pak Awal juga waktu mari Takalar kah? Satu kampung ya. Satu kampung. Sekampung Ki. Jadi ada fakta yang sangat menarik. Pak Awal ini dari Takalar, ya Kamail juga Bontonumpuk perbatasan Takalar Goa. Saya juga dari Takalar. Jadi kami bertiga dari Batu Rate. Ya Batu Rate, mari pulang. Asik. Pak Awal, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, kita awal dengan Pak Awal dulu. Ya. Siap Pak Awal. Boleh perkenalan dulu Pak Awal. Pak Awal di mana, terus Ya, kegiatannya sekarang apa? Silakan Pak. Ya, baik. Saya perkenalkan diri ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, nama saya Awaludin. Untuk kegiatan saat ini, kami banyak di kegiatan-kegiatan kopi khususnya. Kopi ya. Di tempat kami kebetulan ada, mungkin Pak Mail pernah dengar dengan Pak Alim ya. Kampung Kopi Bawah Karaeng. Ya. Itu adalah salah satu tempat edukasi untuk kopi. Biasanya yang berkunjung itu untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan pelajar, ya, dan mungkin beberapa pencinta kopi. Pecinta kopi. Oke. Jadi Pak Awal ini founder dari Kampung Kopi Bawah Karaeng. Teman-teman, saya pernah ke sana itu naik sepeda Pak Awal. 30 kilo dari Makassar. Dari Makassar luar biasa itu, Kampung Kopi. Kampung Kopi itu letaknya di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa. Kalau mau arah ke Malino, apa lagi namanya? Apa nama kampungnya? Namanya wilayah. Ya. Kecamatan Patalasang, Kabupaten Kabupaten Goa. Jadi Ya. Patalasang. Jadi kalau mau ke Malino lewat Tasning, itu pasti kita lewati Kampung Kopi. Di depannya itu banyak penjual buah ya. Ya. Nah, itu Pak Awal. Kampung Kopi itu apa Pak? Di sana apa? Tempat wisata kah atau Hotel bunga? penginapan kah atau karena tadi Bapak bilang ada dari mahasiswa ke sana, itu apa? Bisa dijelaskan Pak? Jadi sebenarnya di awal itu Kampung Kopi dibuat itu konsepnya adalah bagaimana petani-petani kopi yang ada di selatan, di selatan di kawasan Gunung Bawah Karaeng, mereka bisa mengolah kopinya di kawasan Kampung Kopi, ya, untuk dipasarkan ke eksportir, ya. Jadi di Kampung Kopi itu mereka bisa processing kopinya, kemudian mereka bisa cupping, ya,
untuk Oke. cita rasa kopinya. Oh, berarti di sana itu proses setelah pasca panen ya? Ya, Oke, jadi di sana itu memang Oh, tempat ya. aktivitas para petani, para mahasiswa, para roaster, dan Ya. pelaku UMKM. dan pelaku UMKM. Ya, Oh, wah, luar biasa. Kegiatan Lengkap, jadi yang lengkap. kegiatan yang berhubungan dengan kopi, Kopi. itu di Kampung Bawah Karaeng Pak ya. ya. Kampung kopi. Kampung kopi, Bawah Kampung Karaeng. kopi. Kampung Kopi Wakaraeng. Kampung Kenapa kopi. Bawah Karaeng namanya Pak? Kenapa kita mengambil nama Kampung Kopi Wakaraeng? Itu kita mengambil dari kawasan Gunung Bawah Karaeng ya. Jadi Ya. petani-petani yang ada di kawasan Gunung Bawah Karaeng itu kita lakukan pembinaan. Ya. Harapannya bagaimana petani-petani di kawasan Gunung Bawah Karaeng itu bisa menghasilkan kopi yang bisa diekspor. Ekspor. Ya, seperti itu. Oh, kopi yang berkualitas ya. Ya, Specialty mungkin. Kopi Bawah ya, Karaeng. pendekatan spesial Ya, oke. Kalau berarti Arabica ya kalau specialty. Arabica. Oke, keren. Berdiri sejak kapan itu Pak Awal Kampung Kopi, dan siapa pencetusnya, kok bisa ada sih Kampung Kopi begitu? Ya. Ya, jadi sebenarnya awalnya di 2013 itu teman-teman kebetulan Belum ini dapat apa namanya lokasi. project dari Ford Foundation. Itu tujuannya adalah bagaimana di 2013 itu rame-ramenya global warming ya, dan Oke. salah satu tanaman kopi ini dia termasuk tanaman konservasi ya. Oke. Kenapa dilakukan di kawasan Gunung Bawah Karaeng? Karena pada saat itu banyak petani diababat kopinya. Diganti dengan Diababat kopinya diganti dengan horti. Horti. Alasannya ya. pada saat itu secara hitungan-hitungan mereka petani ya itu lebih menguntungkan dibanding Oh. kopi. Kenapa? Karena kopi kan panennya cuma sekali. Ya. Terus Sekali dalam setahun. setahun. Oke. Terus untuk horti itu mereka bisa menanam berulang-ulang. Oh iya. Di Berarti sisi lain pada saat itu harga kopi cukup Rendah. anjlok Tinggi. ya, jadi Anjlok. cukup rendah. oke. Jadi artinya memang lahan itu tidak efektif buat perekonomian para petani. Iya, waktu Oke. itu 2013 ya. 2013. Hadirlah Kampung Kopi mengedukasi ke petani, begitu ya Pak Wala? Ya, jadi 2013 itu kami dan teman-teman itu mengadakan pendampingan Iya. di petani-petani kawasan Gunung Bawah Karaeng itu sekitar 5 kabupaten, ya termasuk Kabupaten Goa, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai. Ada 4 kabupaten Pak. Ada 5 kabupaten. Lima, Ada lima lima kabupaten. Kami dampingi itu selama Coba dulu, Pak Wala. Kalau tidak masuk. itu Ya. tidak masuk karena Kenapa? kita Ini Karena jadi ini pertanyaan saya- besar ini Pak. Saya tersinggung ini karena itu kampung iya, halamanku. karena Nah, kampung begini, kita juga itu kenapa begini tak sebenarnya kalau tidak kita mengambil data itu Ya. di kawasan selatan itu sebenarnya yang memproduksi kopi itu di 5 kabupaten ini. Oh, Takalar tidak. Takalar tidak Oh, jagung termasuk. di Takalar. Jadi berhubung di sana itu jangan kita pernah ada lihat kopi Takalar. Tidak ada. Iya, iya. Kalau jagung banyak. Banyak jagung di sana. Oke, jagung banyak. Sama bakso. Bakso di mana-mana, Pak. Bakso di mana-mana. Bakso umum ya. Iya, Semua bakso. Tapi semua. memang itu ya. kalau mungkin kita kanan, Ah. kanan kiri itu punya bakso. Bakso raksasa. Iya, serius Kak. Di Goa itu bentuk Oh, di Goa. raksasa. Oke. Jadi dari 2013 ya sudah 11 tahun ya. 2013. Oke, jujur ya saya juga pernah di sana camping. Pernah camping Kamail di sana Ya, dan sana. tempatnya seru sekali memang tahu. Dengan mahasiswa, camping mahasiswa atau Tidak, tidak ada kegiatan? mahasiswa. Tidak ada mahasiswa. Masih setuju apalagi? Tidak apa-apa kalau mahasiswa juga tidak apa-apa. Tidak, itu hari saya bikin event sama Oh, teman-teman. Jadi saya undang artis Indonesian Idol datang ke sana. Ada Iya, Rio Basir. Terkenal dikit lagi nih Rio Basir. Oh, ada orang Om Rio. Saya ke sana camping sama Om Rio sana. Tapi Pak Awal tahu kalau Iya, saya bersama beliau. Sama. Jadi, saya sempat Ibu-ibu ya. Sempat tanya Ivan juga di sana Iya. kan. Ya keren sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang atau buru-buru di luar sana sekali-sekali lah jalan-jalan ke Kampung Kopi langsung ketemu sama foundernya. Oke, di sana tiap tahun terima mahasiswa Pak Awal. Ya, jadi program untuk sekarang di kampus ada kan MBKM ya. Apa itu? Jadi kampus Merdeka ya. Jadi Kampus Merdeka. mahasiswa itu bisa belajar apa yang ingin dia pelajari ya. Jadi untuk di Sulawesi Selatan saja kita ada sekitar 8 mitra universitas yang sering membawa mahasiswanya ke sana, baik untuk praktek lapang, Oke. kemudian ada magang ya, dan Oke.
penelitian. Wis, keren sekali, lengkap. Nah, bagaimana tahu Kamail? Kamail pernah ke sana kah? Kampung Bawah Karaeng pernah kayak waktu saya sertifikasi roasting. Ya. Kebetulan ada 2-3 orang dosen itu yang kita sertifikasi. Oh, pernah pergi ke sana? Pernah ke sana. Iya. Kalau cocoknya di sana kalau kita datang pas hujan. Kenapa? Karena kelihatan sekali tuh Suasana kampungnya. suasana kampung. Iya. Terus Vibes-nya kan. ya vibes-nya kalau ada Ya. sekarang bilang vibes. Iya. Begitu. Ada orang bilang Vibes. Pibes. Iya. Awal apa golnya nih Bawah Karaeng? Kopi Bawah Karaeng. Ya, artinya betul. Apa golnya Iya. kira-kira? Sebenarnya dulu itu bagaimana kita mempertemukan antara petani dengan Pembeli. pembeli, ya termasuk ekspor Petani dengan pembeli kita itu akan tempatnya ketemu di di kampung kopi. kampung kopi. Ya, jadi di sana adalah tempat processing dan transaksi. Transaksi. Cuman kalau kita lihat proses untuk panen kopi itu kan cuma dalam setahun itu sekitar 3-4 bulan Oke. saja ya. Jadi kami pikir di sana itu perlu ada kegiatan lain ya. Oh, selain Jadi, itu ya. selain kopi. Jadi kita buatlah kampung kopi itu sebagai edukasi wisata ya. Jadi Iya. mahasiswa pelajar bisa ke sana sekalian Camping ya. berwisata dan Iya. belajar seperti apa Oke. kopi. Berarti bisa menarik kesimpulan kopi Bawah Karaeng ini adalah tempat wisata, Edukasi. edukasi, tempat bertukar pikiran juga Ya. Ya. dengan siapapun atau Dengan saya kira siapapun, Siapapun yang terlibat terlibat berhubungan dengan kegiatan kopi. ya itu bisa kita Ya. jalan-jalan ke sana. kurang lebih sudah berapa orang yang sudah berkunjung ke kampung Bawah Karaeng? Iya, kalau Tiap tahunnya mau tahu. Setahun lah. orangnya yang saya lihat yang banyak kita berkunjung adalah pelajar dan mahasiswa ya. Jadi setiap semester itu ada mahasiswa yang ke sana untuk kegiatan-kegiatan pelatihan ya. Oke. Kemudian ada kegiatan praktek kelapa, Ya. ada yang penelitian. Oke. Ya, jadi akhir-akhir ini kampung kopi itu betul-betul kita membuka tempat di sana untuk bagaimana kita memberi inspirasi kepada mahasiswa yang akan selesai Oke, Kuliah. mantap sekali ya. untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, Wih, usaha. keren banget. Ya. Jadi kampung kopi itu tempatnya untuk lengkap Ki. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu datang ke sana itu tempatnya belajar, kemudian praktek kerja lapangan, Ya. magang juga, Penelitian. penelitian juga. Jadi lengkap ya. Memang ya. kampung kopi itu tempat Itu edukasi. pendidikan, Iya. ya edukasi. Nah, saya dengar-dengar juga ini Pak Awal adalah seorang dosen, asesor dan instruktur. Wow, bagaimana caranya membagi waktu itu Pak Ya, Awal? Mbak, mengatur waktunya Nah, Pak Awal. waktunya nih. Ternyata Pak Awal ini orang sibuk. Saya sangat kagum dengan beliau ini. Ya. Apalagi ini baru-baru pulang dari Flores. Kupang Pak. Kupang ya? Ya, Flores. Kupang. Ya, Flores. Flores. Ngapain? Ya, coba Pak Awal bagaimana Ya, sih jadi, cara bagi waktunya? gitu? Disapa dulu orang teman-man kita di Hai Flores. teman-teman yang ada di Kepulauan Flores. Flores. Ya. Sana. Flores ini orang Flores Ya, ini. ternyata di Kepulauan Flores itu ada potensi Ya. kopi yang saya lihat di sana cukup luar Bagus. biasa. Ya. Memang Bajawa ya? Ya, Bajawa. Jadi di samping Bajawa masih ada potensi yang Ya. lain yang bisa sebenarnya dikembangkan. Ya, Wah, mantap. Ke Flores dalam rangka apa Pak Awal? ini dalam rangka Menyambut kita- hari ulang tahun atau Oh, bukan. Jadi di sana kami diundang oleh Universitas Flores ya Universitas, ya. untuk berkunjung ke petani melihat proses pasca panen petani kopi yang ada di sana. melihat proses pasca panen Ya, di betul. Flores, Iya. khususnya untuk kopi ya. Ya. Berarti datang mengedukasi Pak Awal ya? Iya. Luar biasa. Ada Keren, rencana mereka ke Makassar atau Pak Awal lagi yang ke Flores? Ya, rencananya mereka akan berkunjung ke Makassar. Iya. Ya, ada dua hal. Ya. Jadi pertama mereka akan melihat proses budidaya kopi yang ada di kawasan Gunung Bawah Karaeng. Oke. Kemudian mereka akan ke kampung kopi untuk melihat proses pasca panen Oke. dan sekaligus mereka tertarik untuk melakukan proses sertifikasi kopi. Oke. Ya. Itu di LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan. Wah, ya, mantap sekali. Ya, jadi Makassar. Pak Awal ini salah satu asesor di LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan. Dan ya, luar biasa ya.
detail-detailnya beliau ini untuk di dunia Jangan diragukan lagi ya. perkopian dan lain-lain. Awal. Ya. Habis bisi ya Kamail tadi. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa di sana yang mau diajar atau apa langsung hubungi Kamail. Katanya untuk ya gimana Kamil? Samarin aja. Sabar bisa. Oh Pak Awal. Ini ratus apa ribuan mahasiswa Pak yang sudah ke Ratusan. Kalau yang berkunjung ke sana, ambil ribuan Pak, ribuan ya. Iya, Kan iya, tahun berapa Ya, mulai? kan ada database-nya itu. Tahun berapa mulai? Rata-rata kan saja. 2019. Oke, Itu sudah mulai 2019. ada kunjungan. Di antara ribuan yang pernah datang ke Kampung Kopi, mahasiswa yang paling berkesan, kampus yang paling berkesan yang Mahasiswa yang mengunjungi paling berkesan. kampung Bawah Kareng itu apa Pak Awal? Sabar. Saya terharu. Kenapa ketawa? Itu saya kira sorry. Bro. Ya, oke. Ya, kalau kita Astagfirullah. bicara kampus Aduh. yang paling berkesan, saya kira semua berkesan ya. Semua Karena kenapa? berkesan. Saya melihat setiap kampus yang datang ke Kampung Kopi itu, melihat Antusias ya? mahasiswanya cukup antusias untuk belajar. Karena kenapa? Mereka selama ini tidak mendapat inspirasi. Mungkin setelah lulus kuliah, Ya. dia mau ngapain? Oke. Ya. Dengan berkunjung ke sana minimal dia ada inspirasi untuk membuka usaha ya. Jadi sekarang orientasinya mahasiswa setelah lulus kuliah jadi Ya. sarjana Mau jadi itu PNS. itu sekarang jangan mencari kerja, tetapi kalau bisa itu membuka lapangan kerja ya. Jadi sudah bisa mempekerjakan Baik. orang ya. Oh, begitu ya, begitu di sana Iya. Kampung Kopi. Wah, keren banget ini teman-temannya. Dari ribuan itu Pak masih dikenal Pak Awal, maksudnya Alumninya. utang balas budi lah, apa mereka Ya, kirim hadiah atau ya, apa? pernah bikin ke Iya. umroh kah atau haji. Atau Saya gimana? kira Gimana? Kampung Kopi itu kita jadikan sebagai tempat untuk edukasi. Edukasi. Itu bekerja harus ikhlas ya. Wih. Jadi harapan kami Luar biasa. kalau misalnya kita minimal Ya. bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa, itu kan bisa jadi wirausaha ya. Jadi wirausaha. Artinya apa? Minimal kita bisa mengurangi pengangguran. Iya, iya, Seperti itu, iya. Pak, ya. Maksud saya begini Pak Awal, Ini Kamal suka ketawa sama orang. mahasiswa itu maksudnya dia sudah bekerja di luar negeri atau apa, kemudian berterima kasih ke Pak Awal karena sudah setidaknya waktu dia ke kampung Bawah Karaing ada ilmu dan dia bisa terapkan di luar begitu. Iya, ada beberapa ya yang sudah mungkin pernah belajar di Kampung Kopi, terus sudah mendapat pekerjaan atau membuka usaha lain. Ya. Kadang-kadang kalau dia ke Makassar, itu kadang-kadang berkunjung ke Kampung Kopi. Oh, berarti dari daerah ya semua ya. Ya, ada Dari luar daerah semua luar ya. daerah, ada juga dari Makassar. Makassar. Ya, artinya kan sudah berhasil itu paling Ya, betul. apa namanya berbagi ilmu, kemudian mereka bekerja di luar. Ya, jadi Pak Awal ini amal jariahnya sangat banyak ya karena memberikan edukasi. Tadi ada kata-kata ikhlas luar biasa. Jadi memang orang yang belajar di Kampung Kopi itu tanpa dipungut biaya. Ya, Tidak ada. ya. Tidak Jadi mahasiswa Yang magang ini. yang magang di sana itu untuk biaya di Kampung Kopi karena kita ngajarin mereka itu nggak ada ya. Jadi yang ada itu mereka cuma mungkin biayanya itu karena mencari tempat tinggal ya, Oh, begitu. mencari tempat tinggal ya. Tetapi kalau misalnya dipungut biaya karena kita ngajarin mereka itu tidak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti Tidak ada. tempat tinggal. Jadi Ya, tempat tapi di sana tinggal. tidak ada pondok-pondok kah di sana? Pondok Ya, idaman, jadi, pondok indah atau kita punya tempat Iya. mes, tetapi itu terbatas juga ya. Jadi biasanya kalaupun dia tidak tinggal di mes kita, ya mereka bisa kontrak di rumah-rumah penduduk oh, di penduduk. sekitar Kampung Kopi itu. Apa sih namanya kalau KKN ya? Kalau mahasiswa ya, KKN apa? Ya, sekarang ada mahasiswa yang KKN, ada Iya. yang magang. Ini ya. ya, sekarang Pak berlangsung ini di Masih ada berlangsung sekarang? Sekarang ini lagi apa namanya? Belum ada ya. Jadi biasanya Belum ada. di bulan-bulan ini tidak setiap bulan sebenarnya Pak. Jadi di kunjungan itu Berarti kosong ini Kampung Kopi Pak Awal sekarang. Nah, bulan maksud saya depan, Pak, bulan depan sudah ada. Sekarang kalau tidak ada ya, kan, tidak bulan maksudnya depan kalau tidak ada kegiatan di Kampung Kopi itu apa Pak Awal yang lakukan? ya, apakah berubah nama Pak? Jadi kopi saja, tidak ada kampungnya. Ya, Tidak, jadi maksudnya kan Pak Awal ini kan instruktur dia, dosen Iya. dia dan Asesoria. asesor juga. Ya. ya, jadi biasanya dalam sebulan pasti adalah kunjungan ya. Jadi kunjungan itu biasanya
1 hari untuk kegiatan-kegiatan mata kuliah. Tetapi kalau yang magang itu biasanya dia sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Oh, Tinggal di sana? bulan. Iya, tinggal di sana. Ngapain aja tuh 6 bulan itu Pak Awal? Ya, jadi mereka kita Lama tuh 6 bulan? Iya, mereka kita perlihatkan seperti apa proses budidaya, Oh, seperti berarti apa proses pasca panen. Jadi mereka belajar dari hulu sampai hilir. berarti ini kampus-kampus yang berhubungan dengan pertanian. Iya, iya. Politeknik. Nah, tadi kan Pak Awal bilang tidak ada biaya. Iya. Nah, selama 3 atau 6 bulan itu di bawah Karaing, itu pure dibantu Pak Awal lagi atau ada Iya, biaya Mereka- dari luar lagi? sudah di Biasanya mereka Atau itu memang cuma kopi bawah Karaing itu yayasan atau gimana? Maaf. ya, jadi sebenarnya dia ada syariah. mahasiswa di sana itu biaya yang dia keluarkan itu cuma biaya untuk makan mereka Di sana ya? di sana iya, iya. terus Oke. tempat tinggal ya. Tetapi kalau misalnya mereka untuk Iya. membayar instruktur itu enggak ada. Tapi kan Iya. kampung kopi ada operasional Pak Awal. Ya sih tahu ada mungkin Iya. untuk operasional. Listrik tak di sana. Iya kan? Ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan operasional mereka kan tinggal di mes. Jadi yang Oh. dia tempat tinggal itu yang dia bayar itu untuk listrik saja kan. Jadi bukan untuk Oh, biaya iya. instruktur. Iya. Luar Jadi, biasa. biaya listrik dan tempat Oke. tinggal ya. Apakah Pak Awal sendiri yang instruktur di sana atau ada yang lain? Oh, ada Berapa orang, Pak, di- teman-teman, Iya. ya. Jadi Tenaga kita ahli itu di sana? punya beberapa instruktur ya dari Oh, hulu banyak? sampai hilir ya. Jadi ada Oke. yang instruktur untuk budidaya, ada pasca panen, Pasca panen, ya, roasting. ada roasting, Ya, barista ada. barista ada. Ya itu ya. Ini nih Pak Awal, salah tak kenapa kita nak panggil Ali Menerapi sama Kakak Mail. Harusnya kita panggil di sana yang ngajar mahasiswa. Masa mau diragukan lagi berdua ini? Sudah Nah, pernah, Pak? Nah, Kira-kira instruktur. Pak Alim dengan Pak Ismail ini bisa bekerja ikhlas? Oh, boleh. Kerja ikhlas. Insya Allah kita ini konsultan Karena, syariah. karena kita ini Jangan hidup. awalnya kita pernah nilai dengan uang. Iya. Serius Kak. Insya Allah ikhlas. Ya, Apalagi Kamail. alhamdulillah. Ya. Jadi Itu awal ke sana nggak pakai bensin, jalan kaki. Jadi insya Allah aman. jadi rezeki itu bukan hanya dengan uang, Pak. Ya, Bukan betul. materi. Tapi ya dengan amal Ya dan betul. pahala. Betul. Tepuk tangan dulu buat kampung kopi Bawah yang luar biasa. Oh jadi ikhlas awal ya. Ya, jadi Jadi instruktur di sana. itu kalau misalnya mahasiswa ada yang magang Iya. atau PKL itu betul-betul mereka ikhlas memberikan Dari ilmu. iya, Pak, iya. Dari ribuan itu ada nama yang paling berkesan, Pak, mahasiswanya. Atau ada nama yang diingat mungkin? Kalau nama itu ribuan, Pak. Oh, ribuan. Tak bisa. Kan tadi kampus kan sudah semua Iya. kampus bagus. Berarti kampus yang berhubungan dengan pertanian atau politeknik Iya. Iya. pertanian. Pertanian. Oke. Sekolah juga. Berarti dari luar Makassar kampus-kampus ada ya yang ke sana? Ada Sulawesi Barat. Malah Sulawesi Sudah Barat ada. ada. Iya. Ngajak nih pasti ya? Iya. Ngajak nih ya? Jadi Unsur Bar. Pangkep ada pangkep. Ada Pangkep Politani Pangkep. ya. Oke, di Pangkep Mandalika. Ada, ya, malah di sana Oke. buka khusus untuk jurusan kopi. Oh, di sana ya? Iya, Politani Wis. Negeri Pangkep. Keren. Nah, Pak Awal, menurut Pak Awal sendiri nih, kopi sekarang berbicara kopi nih 3 atau 5 tahun ke depan, kopi itu bagaimana, Pak? Kalau saya lihat sekarang tren kopi itu kan tiap tahun naik Naik ya, dan sekarang kalau kita lihat pada hampir semua kopi shop ya, itu mencari bahan bakunya sulit. Ya. Karena kenapa? Kalau Selesai. kita lihat itu, Roastery. ya itu saya lihat tidak berimbang ya antara hulu dengan hilir ya. Oke. Karena kenapa? Oke, paham. Petani-petani kalau kita tanya tidak ada petani satu pun yang mengatakan ke anaknya nanti setelah Besar. Saya kamu tua. besar Ya. Kamu jadi petani. Ya. Tidak ada Itu itu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada regenerasi. Tidak ada regenerasi. Sehingga- Karena kenapa? Dia berpikir bahwa petani itu agak susah ya. Jadi Oh. itu Oke, paham. tugas kita Ya. ya memberikan edukasi kepada petani bahwa sarjana-sarjana itu kalau dia kembali ke kampung untuk menggarap potensi yang ada di daerahnya itu luar biasa ya. Jadi itu yang kita harus selalu sampaikan bahwa potensi di daerah itu cukup Ya, besar betul. ya, dan kalau kita lihat rata-rata
orang mencari kerja itu ke kota ya. Iya, Padahal mereka bisa optimalkan potensi yang Aset ada yang ada di desanya, di kampungnya. di kampungnya. Iya. Oh ya, jadi bro-bro di luar sana memang sekarang kan kafe itu tiap hari hampir buka ya. Iya. Ya, otomatis bahan baku itu semakin menipis. Iya. Bahan itu dikarenakan salah satu karena apa ya, orang daya tarik untuk menjadi seorang petani itu sangat kurang, tidak ada regenerasi. Jadi maksudku bagaimana nih, berhenti bikin kafe atau bagaimana Pak maksudnya? Karena kalau berhenti bikin kafe, kami sebagai konsultan ini bagaimana nih mencari ini. Oh, artinya tugasnya itu Pak Awal ya untuk mengedukasi. Ayo jadi menjadi petani milenial. Petani milenial. Nah, selama ini kan kita kumpulkan ini Pak, konsep kopi Kampung Bawah Karaeng ini mengumpulkan kopi dari berbagai daerah di selatan, atau Pak Awal yang menjual kopi untuk ke mereka? Oh bukan ya, jadi sebenarnya di Kampung Kopi itu kita cuma memfasilitasi petani. Memfasilitasi. Ya, jadi kami tidak membeli Ya. kopi ya, jadi Ada ya, oke. petani kita fasilitasi Oh, jembatannya. supaya memudahkan mereka di dalam memproses kopinya yang standar ya, Ya. kemudian membantu untuk mencarikan pasar. Oke. Ya. Ada pertanyaan ke nih Pak Awal. Kenapa mesti diekspor ini kopi? Sedangkan kita ini di Makassar kekurangan bahan baku, terutama robusta. Ini robusta Pak Awal makin hari ini makin naik harganya. Iya. Jadi saya minta tolong, nggak usah mikir ekspor, kasih tahu petani tak yang 5 kabupaten. Ya kasihlah roastery yang ada di Makassar. Tapi tunggu dulu, jangan sampai Pak Awal dan petaninya tidak seperti itu yang dilakukan. Kan bilang tadi ada Pak ekspor, maksudku berhenti mikir ekspor. Nah, sekarang bahan baku kurang, Pak. Kurang. Apakah tetap Ya. diekspor Ya, atau gimana? jadi sebenarnya itu yang diolah di sana itu ada dua ya, kopi robusta dengan arabica. Oke. Ya. Yang diekspor? Dan yang diekspor itu adalah kopi arabica. Oh, Arabica. Arabica. Dan permintaan di dalam negeri itu kan sebenarnya yang besar itu adalah kopi robusta ya. Iya, robusta. Kopi robusta, ya. Ini naik harganya. Jadi yang di sana itu diolah adalah kopi arabica. Ya. Arabica. Jadi memang yang sering diekspor. Salah satu faktor kenapa kopi itu harganya naik, Pak? Ya, pertama mungkin karena faktor cuaca ya yang Cuaca. menentu sekarang ya. Jadi Ya. mungkin 3 tahun terakhir ini kita lihat produksi kopi cukup rendah ya. Itu karena kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Jadi kadang-kadang kopi itu banyak yang jatuh rontok ya sebelum dia matang sempurna. Ya, jadi kemudian kedua kadang-kadang ada kopi yang terserang hama ya. Berarti gagal panen, Pak. Sehingga tidak gagal panen juga, cuma produksinya berkurang. Jadi karena produksi berkurang, bahan baku langka dan harganya Pasti naik. naik. Iya. Atau ada faktor lain? Ada yang bermain? Kira-kira? Eh, Udah dengar ini ada beda yang kalau yang ngatur-ngatur harga di selama luar. ini, yang Iya. selama ini di Tapi udah dengar nih Pak di Awal, kampung kopi lah. sebenarnya kita Iya. lebih bagaimana memfasilitasi saja ya. Jadi Oke. pertama untuk memfasilitasi seperti apa kualitas kopi yang bagus ya. Ya. Kemudian kita menghubungkan dengan pasar. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Ya, sekarang Pak Awal terima kasih. Ini kita sudah di penghujung karena Udah selesai. Oh, Ya, enggak terasa ya? iya, gimana ini? Karena Oke, siap, Iya. siap. jadi Pak, kita sudah silakan sambil Ya, ngopi ya, ya. Jadi buru-buru di luar sana ya. Senang sekali rasanya kami ya berdua ya dipertemukan sama Pak Awal yang sudah memberikan edukasi ya. Beliau ini adalah founder dari Kampung Kopi Bawah Karaeng di Kecamatan Patalasan Kabupaten Goa. Ya, dekat arahnya kalau kita mau ke arah Malino ya. Nanti lebih jelasnya ada di bawah Ya, sini. di bawah sini. alamatnya. Jadi jangan lupa teman-teman. Kalau cari ke Green Bean ya, karena sekarang langka, langsung menghubungi Pak Awal karena 5 ini petaninya. Ya, atau yang belum pernah ke Kampung Kopi Bawah Karaeng, langsung Miki. Ya, alamatnya ada di deskripsi di bawah sini. Ya, langsung saja ya. Di mana sih titiknya? Ya, terima kasih kesempatan Pak Awal sudah datang. Ya, sangat mulia Kampung Kopi karena memberikan tempat edukasi, inovasi serta mendidik para mahasiswa dan siswa ya pelajar untuk menjadikan seorang bisa berwirausaha, bukan hanya menambah wawasan tapi bisa menjadi seorang wirausaha yang bagus di Kampung Kopi. Oke, sebelum kita akhiri Pak Awal, bisa ada mungkin satu pesan buat teman-teman di luar sana. Quotes-quotesnya. Silakan, Coach. Ya, untuk bro-bro di luar sana, Nah, ini. Ini, di luar sana. pesan kami ya Ya. karena kami banyak bermain di hulu ya.
Jadi jangan biarkan cangkir kopimu jadi kubangan air mata petani. Wah, luar biasa. Oke. Terima kasih ya bro-bro dari sana ya. Sampai jumpa di session berikutnya dengan bintang tamu yang lebih keren lagi. Oke, saya Ariman Tapi dan Saya Ismail Basri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warahmatullahi wabarakatuh. Wal, ya. Mantap, Terima kasih Kakak Mail. luar biasa. Terima kasih.